Halo teman-teman semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, kita sekarang ngapain nih? Kita mau ngerjain tugas psikologi komunikasi. Oke. Kita sebelum memulai uh, sebelum memulai topiknya, kita mau kenalin diri dulu. Nama saya Raja Dian Fresa Basir dari kelas B1 dengan NIM J0401251266. Kalau saya itu nama saya Haikal Nugraha Kitama dari kelas A1 dengan NIM J0401251291. Oke. Pertama kita ngomongin apa dulu ya? Mungkin dari gimana ya? Dari latar belakang dulu kali ya. Saya berasal dari Kota Tangerang Selatan. Terus sekolah saya itu SMA 6 Kota Tangerang Selatan. Oke. Kalau Anda? Kalau saya asli dari Bogor, terus saya SMA-nya di SMA IPHB Kota Bogor. Terus apa ya? Jadi awal kita bertemu tuh gara-gara lu diajakin sama Rafa ya? Iya, saya diajakin sama Rafa main sama dia. Iya, jadi sebelum saya ngajakin dia tuh saya udah punya teman berlima. Namanya Rafa, Fasya, Bigel, terus dan Divo. Nah jadi sebelum kita main tuh saya cuman main sama Rafa karena saya sekelas sama Rafa. Ya. Nah setelah itu ternyata pas posisinya tuh pas ujian kita itu ketemulah dan ternyata main bareng setelah pulang ujian. Setiap hari ya? Setiap hari itu full 2 minggu. Full 2 minggu. Kita pulang harus bareng itu di situ. Entah itu mainnya di Botani Square, di Rumah Deren, terus di Puncak. Terakhir tuh paling jauh tuh kita ke Blok M, ya, Jakarta Selatan. Fun fact nih guys, pertama kali kita deket kita langsung ke Bandung guys. Iya, motoran. Itu dia. Selanjutnya apa lagi ya? Apa ya? Apa ya? Harus menit anjir. Sakit juga nih. Apa ya? Oke. Gimana? Anjir, enggak briefing demi Allah. Lu bodo amat lah. Yang penting dia gak bakal ngecek. Iya, yang itu mah kelar. Itulah guys, pertama kali kita ketemu tuh emang karena teman ke teman. Betul. Nah sekarang kita jadi deket banget lah, kayak tiap hari, tiap minggu, nggak pernah nggak ketemu ya? Iya pasti ketemu terus. Misalkan Haikal pulang ke Jakarta, saya pasti nyamperin. Iya. Saya pasti nyamperin dia ke sana bareng-bareng berenam. Saking spesialnya kita semua. Terakhir tuh saya lagi ikut bunda saya ke Cirebon. Ya lanjut. Habis itu. Terus sumpah masih 3 menit. Haikal tuh sama yang lain tuh nyamperin naik kereta. Nah dari situlah Haikal dan lain-lain tuh deket sama bunda saya, kayak kemana-mana diajakin, terus disuruh nginep di rumah saya terus. Nah dari situlah kenapa bisa deket banget. Betul. Nah setelah dari itu juga diantara pertemanan kita berenam ini tuh kita suka ke rumahnya masing-masing. Kayak rumah Rafa di Jakarta Selatan kita samperin ke sana. Terus rumahnya Abigail di Bekasi kita ke sana juga. Terus rumahnya Divo di Jakarta Timur kita ke sana. Tinggal rumah Pasya doang. Rumah Pasya doang belum, karena dia masih masih tertutup lah sama kita. Iya. Dan ya pokoknya apa ya? Iya, gimana ya? Pokoknya walaupun kita baru kenal dibilang masih singkat ya, tapi semua masalah saya dan masalah mereka tuh selalu terbuka lah. Ya, betul. Gak ada yang tutup-tutupin, selalu membantu. Nah itulah maksudnya kenapa saya bisa deket dengan mereka. Ya karena
apa ya, yang pertama kenapa kita bisa deket. Lu mah kok bisa yapping sih? Gue kalau kayak gini kagak cowok sih gue dah. Kenapa kita bisa deket ya? Ya itu balik lagi karena awalnya pertemanan kita itu dadakan. Kok balik lagi saya? Iya lagi. Sering guys, emang kita kalau lagi ngobrol emang ketawa. Iya, suka tawa-tawa. Pasti Soalnya ketawa. lucu kita. Habis itu apa lagi ya? Ya, terus alhamdulillahnya sekarang kita belum ada konflik apapun ya. Betul, Masih betul. berjalan lurus dan Semoga kedepannya kita nggak ada konflik atau masalah lah di antara kita berdua, sama apalagi sama yang lainnya ya. terus ini guys, apa namanya, dulu pas SD kelas 1 tuh SD sih ya. Iya terus. Iya. SD kelas 1 tuh ini apa namanya, pas SD kan saya pernah tinggal di Jakarta ya, tetanggaan kita. Iya, ternyata fun fact-nya itu Iya. kita tetanggaan. Tapi kita nggak nyadar. Pas SD tuh. Karena kenapa kita baru nyadar sekarang? Dia tuh baru cerita sama saya. Pas SD tuh satu lah lingkup daerahnya sama saya, cuman beda sekolah, makanya tuh nggak begitu kenal. Iya. Ternyata pas saya kuliah di Bogor di PB ketemu Deren. Iya. Nah di situ Iya kan? baru kita ternyata Iya. pernah satu daerah. Iya. Kenapa saya bisa nyambung ke situ, karena awalnya kan saya nanya di rumah di mana gitu-gitu. Terus saya ingat kan saya pernah tinggal di Jakarta. Ya. Terus kompleknya sama. Terus kata saya, ih kok sama Kang? Fun fact, sebelum saya tinggal di Tangsel tuh saya tinggal di Jakarta. Nah posisinya tuh ketemunya di situ. Nah setelah itu saya tuh pindah ke Tangsel pas SMP sampai SMA dan sampai sekarang. Nah di situ kita udah nggak ketemu ya. Emang kita nggak pernah ketemu. Iya emang kita nggak pernah ketemu sebenarnya, cuman udah jauh banget lah. Ternyata pas kuliah kita ketemu lagi. Ya, jadi terus pas SD kelas 4 tuh saya pindah ke Bogor. Nah, ke Bogor sampai sekarang pindah di sini. Dan ya ketemu lagi di sini, kita jadi dekat. Ternyata cocok, Dunia, dekat. iya dunia sempit banget. Ya. Terus apa ya, kita emang brand-brand kita yang suka tuh sama semua. Iya ya. sama semua, seleranya sama lah. Seleranya sama kita. Apalagi sama hobi-hobi kita ya. Iya. Hobi saya sama dia tuh ini apa? Apa? Manjat tebing. Manjat tebing. Iya. Terus apalagi? Pokoknya ekstrim guys. Iya, jadi seminggu kemudian kita main tuh, saya main panjat tebing. Panjat tebing di ini di Di Sempur. daerah Sempur. Di Sempur tuh. Dan nextnya mungkin kita bakalan mau naik gunung Merbabu ya. Iya Gunung Merbabu. Nah kita tuh sebelum minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Saya habis dari Gunung Gede sama berenam itu. Yang jadi leader depannya tuh saya, belakangnya dia, yang tanggung jawab tuh dia. Yang tengah-tengahnya tuh Teman-teman kita semua yang belum ngerti gunung. Gunung Gede GG. GG Gunung Gede. Itu lagi itu. Sakit tuh. Terus guys, rencana kedepannya tuh aku berenam tuh sama aku dan Haikal tuh rencanain buat kedepannya tuh kita bakal ke ini, ke Gunung Bromo. iya mau ke Bromo kita buat liburan bareng lah. Nanti sehabis UAS. Sehabis UAS mungkin bulan Januari ya. Bulan Januari kita kita kayak piknik deal-dealan. bareng. Udah janjian lah Ke Gunung harus Bromo. jadi ke Gunung Iya, Bromo. ke Gunung Bromo terus ini ke Cirebon lagi pulang. Iya. Kan Baru nanti kita preparein buat belajar ke semester berikutnya. Habis setelah itu mungkin kita bakalan lebih banyak bareng-bareng ya, karena bakalan ada festival budaya juga nanti di semester 2. Itu bakalan rumit banget. betul. Itu sih. Pasti kita bakalan sibuk parah. Nah udah, ini mungkin sampai sini aja ya kita
ngobrol YP-nya, kita mending langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. Seperti apa hubungan antara oh iya oke. Oke, pertanyaan pertama Haikal. Oke. Seperti apa hubungan antar persona di antara kita? Di antara Ini POV. saya sama Iya. Anda ya. Iya. Dari pandangan saya sih, ini dari pendapat saya, hubungan antar personal kita tuh dari bisa nyambung karena kita dari latar belakang yang sama. Benar. Nah terus buat lebih apa namanya ya, lebih klopnya lagi itu kita suka ngobrol bareng, saling jaga hubungan baik aja. Benar. Nah habis itu nggak ada apa ya, nggak ada lah konflik-konflik di antara kita itu, Iya, benar. karena kita orangnya saling jaga dan juga kita orangnya komunikatif. Kalau misalkan nanti ada masalah atau apa, pasti kita obrolin, nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu hubungan antara persona di antara saya sama Darren menurut saya ya. Nah kalau menurut Darren sendiri, Apa ya? Pokoknya saya bisa nyambung. Udah dah. apa sih? Oh. Gak. Lanjut. Iya. Sorry. Pokoknya kenapa saya bisa nyambung banget sama Haikal tuh karena pemikiran kita pertama sama. Terus lalu apa ya? Pokoknya latar belakang sekolah saya dulu sama kayak Haikal. Dari Iya, pergaulannya atau apapun. Jadi saya kayak sama nih kayak saya sifatnya dibanding sama yang lain ya. Maksudnya yang lain tuh itulah, kalau saya sama Haikal tuh kayak wah ada nih kayak udah semua jawabannya udah diambil sama Haikal semua. Mungkin saya tambahin sedikit ya buat hubungan antara persona di antara kita tuh. Kita orangnya itu komunikatif, terus apa lagi? Komunikatif. Terus ini apa Terus- namanya? Saya sama Haikal tuh sama-sama dari dulu tuh udah bisa ngasilin uang sendiri. Ya. Haikal tuh pertama kan bener nih. Iya betul. Demi Allah guys. Iya. Jadi dulu saya tuh dari SD tuh udah bisa dari SD ya. Ini mah serius guys. Jadi Dari dulu SD tuh saya pernah jualan donat. Ya. Lu jangan ketawa. Kagak, gue nggak ketawa ih. Iya. Benar. Sumpah Jualan guys, donat. sumpah. Aku dulu pernah SD tuh pernah jualan donat. Iya biar nambah uang jajan pas SD. Aku dulu keliling kampung sama jualan di sekolah gitulah di SD. Terus jadi ke bawah lah sampai sekarang. Sekarang udah bisa jualan apa kita? Kita buka bisnis Ya. clothingan kayak baju gitu. Aku Itu brand lokal yang baru terjun. mm-mm. Makanya karena kita orangnya komunikatif, jadi Tapi masih coming soon nyambung. ya guys. Ya tapi masih coming soon guys. Ya terus kalau aku SMP SMA tuh udah bisa ngasilinnya dari makanan lalu motor atau mobil jalan kayak gituan. Nah kalau Haikal apakah? Kalau saya itu dari SMP mungkin ya, SMP terakhir tuh pas zaman covid saya pernah punya bisnis online. Itu bisnis di sektor perikanan sama adik saya berdua. Nah terus Kasih tau dong omsetnya berapa? Nah kalau omsetnya itu saya paling gede ya, hampir 50 juta, 48 juta sekian lah itu satu bulan. Terus uang hilang kemana? Rata-rata tuh sekitaran berapa ya, 20-30an lah, itu stabil selama 1 tahun. Dan itu uangnya saya alihkan ke, ada yang saya donasikan ke panti asuhan. Terus saya suka bikin pengajian juga buat ibu-ibu di hari Jumat, biasa di masjid atau di mana gitu. Dan sisanya tuh masuk ke tabungan saya sama adik saya buat renovasi rumah. Kayak dibikin tingkat lah rumahnya, yang tadinya cuma 1 lantai doang. Nah terus di SMA tuh saya punya bisnis di sektor keamanan. bukan sektor ya bahasanya, di Di bidang dessert, makanan penutup. Nah itu saya udah banyak banget tuh, ada salad buah saya pernah bikin, terus
Cheesecake saya pernah bikin, terus pancake saya pernah bikin, apalagi ya, pokoknya makanan penutup, dessert box juga saya pernah bikin sama adik saya berdua tuh SMA. Kayak mass crepe juga pernah. Dan terus pas kuliah tuh saya ngulik-ngulik lagi. Dapatlah saya di bidang fast food sama teman kuliah saya yang dulu. Saya kan kebetulan anak pindahan dari UIN. Nah, di UIN itu saya bangun bisnis sama teman saya di fast food, yaitu ikan juga, ikan dori gitu, dibikin crispy terus pakai pasta. Oh iya, kita belum ngomongin ini apakah. Jadi dulu tuh tahun kemarin kan aku kan emang ini ya, emang Kita tuh GPR. kebetulan dari GPR. GPR ya. Jadi tahun kemarin tuh aku sama Haikal tuh sama-sama ini apa namanya, nyoba kedinasan. Nah kalau aku kedinasan di Akpol, Kalau saya kedinasan di IPDN. IPDN. Sorry, sama STAN. Hmm. IPDN saya nggak keterima karena mata saya ini minus parah. Nah kalau Nah, kalau yang STAN tuh saya gagal di tes apa ya? lu apa sih itu akademik ya? Akademik ya. Susah banget itu, hitung-hitungan keuangan terus. Nah kalau aku tuh udah nyampe ke Magelang, tinggal masuk tapi kurangan nilainya kurang 1% doang guys. Waduh, Wah sayang itu banget. Terus saya cerita-cerita lah, sharing-sharing sama Haikal. Ya Nah. sama-sama inilah, sama-sama ngasih masukan. Iya. Maksudnya jangan patah semangat cuma karena satu masalah. Iya, betul. Karena kita masih muda, masih bisa nyoba yang lain. Betul. Ya itulah. Makanya hubungan antara personal kita itu sangat banyak ketertarikannya ya, dan cocok juga karena kita punya dari latar belakang yang sama, terus pengalaman yang sama juga, dan yang itu terakhir kita juga orangnya komunikatif banget. Nah, mungkin sekarang langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Iya. Situasi yang kedua guys. Iya, yang kedua tuh gue bacain aja ya. Saya bacain aja ya. Situasi atau iklim sportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar personal kalian efektif? Oke. Apa coba? Kalau dari saya pribadi itu, kalau dari saya pribadi itu situasinya harus tenang dulu, nggak di posisi yang punya hati menggebu-gebu gitu, atau nggak tenang lah, intinya pokoknya kita harus tenang biar komunikasi yang kita sampaikan itu tersampaikan. Apalagi kalau kita ngobrol, saya sama Darren tuh ngobrol tentang ada masalah atau ngobrolin sesuatu bisnis atau sebagainya. Nah, itu tuh harus tenang dan menyampaikannya itu jelas gitu, biar kita yang terlibat di situ tuh jadi saling tahu problem masalahnya di mana, terus Benar. cara pemesanan masalahnya gimana. Paling itu doang sih kalau dari saya. Ya. Kalau menurut Darren? Menurut saya ya, biar hubungan saya dan Haikal tidak ada masalah dan efektif ya. Nah, Betul. saya tuh emang sudah bikin perjanjian lah, saya dan Haikal. Misalkan ada hal yang tidak enak lah, misalkan saya punya masalah sama Haikal atau Haikal tuh melakukan kesalahan dengan saya, gak boleh dipendam, gak boleh dipendam dan gak boleh diomongin ke orang lain. Itu karena bisa bikin bumerang ke kitanya juga. Jadi kita tuh gimana ya Kak, kita tuh udah inilah, kayak misalkan ada masalah langsung ngomong aja, Ya, benar. belak-belakan aja nggak apa-apa. Yang penting kedepannya kita tahu masalah kita ya. Iya, betul. Tahu kekurangan kita Kita gitu. segala macam, kayak salahnya di mana, terus apa yang harus kita ubah Iya, biar kita nggak salah lagi. Terus harus kita omongin biar nggak nggak jadi kesalahpahaman ya. Karena dengan cara itu kita bisa berubah dengan lebih baik. Betul. Yalah, harus terbuka lah itu. Kuncinya di situ guys. Nggak boleh, misalkan ada masalah nggak boleh dipendam. Ya. Karena inilah gak enak. Nah, lu yang ketiga kali ya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Boleh. Yang pertanyaan ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antarpersonal yang baik sampai sekarang? Lu dulu apa? Anda dulu apa saya dulu? Kamu Saya dulu. Iya, Anda dulu. Kalau saya itu yang bikin saya tertarik ya karena saya itu merasa
Darren ini punya selera fashion tuh sama kayak saya. Kebetulan kita juga suka salah satu brand ya. Namanya itu Fondage. Nah, itu ternyata saya punya dan dia juga punya. Selain Fondage tuh ada John & Well juga, dan itu saya juga punya, dia juga punya. Dari situ juga. Terus ada juga yang dari brand-brand luar kayak Dickies, Carhartt, terus Stussy, Salomon, Timberland, terus Doc Mart, Vans, Converse dan sebagainya tuh kita juga suka. Jadi dari segi fashionnya tuh kita udah sama sukanya, makanya kita punya cocok lah, nyambung gitu. Kalau misalkan ada yang diobrolin, nggak gabut kita, jadi nggak ngomong itu aja tuh ya, bener. Karena kita udah banyak pengalaman dan tahu tentang apapun lah ya, bisa dibilang ya kayak gitu guys. Nah, kalau dari sendiri dia tarik atau itunya apa? Oke. Dia tarik saya punya hubungan antar pesona yang baik sama Haikal tuh karena pembawaan dia buat saya ya, dari sifat dia kayak pacaran. Iya lagi ya. Itulah guys, kayak Haikal tuh royal, saya loyal, terus baiklah. Pokoknya misalkan saya ada masalah apapun ya saya pasti cerita ke Haikal, dan Haikal tuh menjadi pendengar terbaik lah. Kayak dia pasti ngasih nasihat dan lain-lain. Jadi saya ngerasa kayak saya cocok banget lah sama Haikal. Ya, aduh. Ya, beruntung itu lah juga punya. Sebaliknya juga kayak gitu ya guys ya. Beruntung lah saya punya. Saya doang ya, yang itulah guys. kayak gitu ke dia pun sama ke saya kayak gitu juga. Makanya kita punya daya tarik tersendiri ya buat melakukan komunikasi terus-terusan gitu. Terus menerus, sorry. Sabar udah. Terus apa lagi ya? Ada tambahan nggak lu? Kamu ada tambahan nggak kamu? Aku nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada tambahan, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Iya. Kamu pertanyaan aja. Aku dulu dah. Oke. Pertanyaan terakhir, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar personal kalian. Nah, seperti yang tadi saya dan Haikal sudah bilang, alhamdulillah sampai sekarang saya belum ada konflik apapun. Betul. Karena ya kita menghargai satu sama lain. Iya, benar. Kita tuh saling menghargai satu sama lain. Makanya kita tuh nggak ada konflik atau masalah yang pernah terjadi di diri kita. Mungkin kalau konflik sama masalah itu ada ya, tapi itu bukan dari kita ya sendiri. Dari misalnya kita main berdua terus ada orang lain juga. Nah, mungkin konflik itu dari orang lainnya, bukan dari kitanya sendiri. Nah, dari situ kita juga membantu misalkan teman kita di posisi itu. Nah, itu kita yang ngebantu buat menyelesaikan konflik tersebut. Nggak bahasanya tuh. Nggak cuek atau nggak peduli lah sama konflik itu. Kita tetap peduli karena itu kan masih satu lingkup sama kita kan. Iya, benar. Makanya itu kita harus kelarin, kita selesain biar nggak jadi masalah yang besar seperti itu. Pokoknya kuncinya dikontrol emosi kalian. Ya. Itu guys. Karena kalau kalian nggak bisa kontrol diri, kalian akan nyesalnya kemudian hari. Itulah. Nah, kalau untuk dampaknya mungkin ya di diri kita tuh jadi lebih dewasa, terus jadi lebih bisa nerima pendapat orang lain, dan terus kritik. apa? Ya pokoknya kita tuh anti kritik guys. Ya, kok anti kritik? Iyalah bener ini. Bukan anti kritik, sorry. Kita tuh bisa dikritik, kita terima bisa, kritikan, ya, kita bisa terima masukan juga. Jadi lapang dada lah dampak ke kitanya. Dan itu kebetulan dampak positif ya. Negatifnya kita selama ini juga belum dapat apa. Saya belum melihat sih negatif Haikal gimana. Nggak tahu kalau nanti ya guys. Ya amit-amit kalau ada, jangan. Saya juga belum lihat negatif dia. Sama-sama inilah saling jaga hubungan baik aja nih kita, makanya sampai sekarang itu cocok, nggak ada apa ya, nggak pernah ada masalah tuh datang cuman karena orang-orang luarnya aja. Jadi kita yang membantu buat nyelesain masalah tersebut gitu. Mungkin udah ya teman-teman semua. Ini sisa 6 menit lagi buat ke 30 menit. Kita bingung juga yang ngomongin apa ya. Coba kita yang lain lah, kita ceritain
ceritain yang ini Apa? aja lah yang kita ke Jambi. Ke Jambi ya? Kok ke Jambi. Jambi jauh banget belum? Palembang. Ke Palembang, iya. Kalau Palembang udah. Nah, jadi tuh kita ke Palembang itu Ikut nyamperin sama- keluarga Divo kan? Iya, ikut sama keluarga Divo. Ikut sama keluarga Divo. Nah, keluarga Divo ini kebetulan tinggalnya di Palembang Emang dan orang dia Palembang tuh dia. punya usaha lah di sana sama rumah. Jadi karena rumahnya lumayan besar, jadi kita saya sama Darren dan teman-teman saya lainnya tuh kita numpang tinggal di sana buat liburan. Pokoknya itu terjadi seberes kita komday. Iya, setelah kita komday tuh terjadi. Ya kita cuman 3 hari berapa ya? doang. 3 hari doang di sana, nggak lama-lama. Karena Kita tuh, nanti mau iya, masuk kuliah lagi kan. Awalnya tuh karena saya berenam tuh ke rumahnya rumah si Divo, iya. di Jaktim. Betul. Terus kata bundanya Divo, udah kalian ikut aja temenin Divo ke Palembang. ke Palembang. Soalnya kalau sendiri Divo nggak akan mau. Betul. Nah jadi Dan saya nggak ada dua- temennya juga iya, kan ya? Iya, jadi saya 2 mobil. Kasihan. Dua mobil iring-iringan. Ya sekitaran 1 hari 12 jam kita nyampe Palembang. Itu lagi kosong banget karena bukan di bulan-bulan mudik. Jadi tuh tol di sana kan baru juga kosong jadinya. Pokoknya itu pengalaman terseru. Pengalaman terseru dan paling jauh kita pergi itu ya jalan-jalan keluar bareng-bareng ya. Nah itu di situ teman-teman. Ya pokoknya awal-awal tuh kita nggak pernah nyangka ya. Iya. Kalau bisa sejauh itu. Kenapa sejauh itu? Karena kita pas pertama kali ketemu langsung ke puncak aja kayak kita baru pertama kali main langsung ke puncak, Udah ke ya jauh puncak, banget. udah Kita jauh masih lebih banget. jauh tuh kan. Kayak nggak ada kepikiran buat lebih jauh lagi. Betul. Kita kemana sih? Kita udah banyak banget kemana-mana jalan-jalannya sumpah. Sini. Kalau kalian pernah ke Palembang, kalian harus cobain ke pasar Cimangkok ya. Iya, itu banyak banget empek-empek. Jadi iya, tinggal empek-empek, tusuk-tusuk tinggal doang, makan, tusuk makan. Iya, Bayarnya tuh terserah kalau nggak salah. bayarnya nggak usah. Terserah, bukan nggak usah. Terserah. Tadi bayarin sama bundanya Iya, Divo. sama Bunda Dipo. Iya. Katanya ambil aja udah nanti kita. Karena iniin. Bunda Divo ini punya kenalan di situ. Iya, betul. Pokoknya kita makan pempek, terus makan apa lagi sih? Tekwan Iya, enak tekwan, parah, itu sumpah. enak banget. Tekwan, terus pempek isi keju itu kalian harus coba. Wah, itu the best nomor 1 Iya. kalau buat di Palembang ya. Terus di Palembang tuh ada bebek Madura. Bebek Madura di Palembang kalian juga harus cobain. Terus bebek Madura versi Palembang. Versi Palembang, betul. Harus cobain. Itu pecahnya di situ. Karena perbedaannya apa coba Kal? Kalau bebek Madura di sini kan dia bumbunya hitam. Kalau di sono Tewan. bumbunya itu apa ya? Wah, cukup. Lebih apa ya? Lebih cerah, nggak sehitam di sini. Iya, karena itu di dia- Madura. Karena itu mereka Ada campuran ini. ada campuran apa namanya? Pakai santan kalau nggak salah. Dicampur santan tuh kalau orang sana. Kayak gitu. Mungkin segini aja kali ya Iya benar. yang bisa saya sampaikan dari tugas psikologi komunikasi ini. Semisal nanti ada yang mau ditanyakan, Pokoknya kalau kalian pengen nanya ya tentang boleh aja Palembang, cari saya di kelas A1. saya di B1. Nah, kalian mau nanya tentang panjat tebing, Iya. terus naik gunung Sumbing. Nah, terus nanya-nanya tentang gimana sih caranya perjalanan jauh dan juga apalagi ini kan kita ngobrolin tentang dari tugas psikologi komunikasi ya, dari komunikasi antar pesona. Nah, itu bisa banget tanyain ke kita karena kita selama ini belum pernah ada konflik yang muncul di kita. Terus kalian juga kalau mau nanya-nanya tentang cara manage uang gimana, Ya, terus cara kita juga bisa. cara mulai Cara mulai apa? cara mulai bisnis kecil-kecilan Nah, itu dia, kalian itu harus juga bisa nanya banget saya. nanya ke kita. Ya pokoknya saya bisnismen lah. Iya, pokoknya. Rencana saya 10 tahun kemudian saya bikin negara ya. Iya. Kalau rencana saya punya perusahaan 100 lah. Terus ini tambang Iya, 100 tambang. Amin ya Allah. di ini Di sampai ya. Brunei. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya pokoknya inilah apa namanya, beli apa kita Apa? Jangan lupa tuh punya goals masing-masing. Ya, betul. 3 tahun ke depan depan. kita harus punya Harley. iya Harley. Kita harus punya
Kalau nggak Harley sama Ah, udah guys. udah. Udah. Mungkin segitu Sekian aja dari dari saya. kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dah. guys.